Saya kalau gini kayak ngerasa kayak udah berumur. So, I'm age of your father. Ya, semangat ya. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyapa warganet lewat media sosial TikTok. Tak bisa dipungkiri saat ini media sosial menjadi tempat yang ampuh untuk kampanye menyampaikan visi misi Capres. Anies mengaku interaksi lewat media sosial, khususnya TikTok, apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Untuk berdiskusi dengan teman-teman di TikTok, dan saya senang sekali karena di interaksinya itu interaksi yang alami, interaksi yang apa adanya, dan saya pun masuk ke wilayah TikTok ini juga karena ingin mendengar, ingin berbagi yang seperti apa adanya aja. Jadi saya ngalir aja. Ada juga namanya Rome. Pertanyaannya Pak Mahfud. MU kan kemarin kalah lagi. Kasih tips dong ke Ten Hag supaya tahun 2024 bisa masuk Champions League. Champions League itu tahun depan ya, 2024 ada lagi ya. Live di TikTok juga dilakukan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Hal-hal di luar politik seperti sepak bola turut ditanggapi Mahfud. Namun Mahfud sedikit memberi pesan, yang sering menang suatu saat bisa kalah. Bahwa yang kemarin sering menang bisa saja suatu saat kalah. Tidak boleh orang yang merasa menang sekali, dua kali, itu lalu bersombong-sombong gitu seakan-akan mau menang. Sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka belum terlihat berinteraksi live di TikTok. TKN menilai dengan adanya medsos, kampanye bisa diolah semenarik mungkin. Namun TKN Prabowo Gibran tak merasa tersaingi dengan apa yang dilakukan paslon lain. Dan inilah pentingnya demokrasi, mengeksplor banyaknya kreativitas, mengeksplor banyaknya inovasi, dan itu baik menurut saya. Dan karena itu kami merasa tidak tersaingi dengan upaya yang dilakukan oleh pihak manapun, paslon manapun, apakah nomor 1 ataupun nomor 3, dan kami merasa itu bagian dari pengkayaan dalam proses demokrasi kita di 2024 ini. Kampanye lewat media sosial menjadi cara lain untuk menyampaikan visi misi Capres dan menyapa warga. Namun, efektifkah menggait suara pemilih, terutama pemilih muda? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tak bisa dipungkiri informasi dari media sosial banyak diakses oleh warganet. Capres dan juga calon wakil presiden pun kini merambah medsos hingga melakukan siaran langsung atau live untuk berinteraksi dengan warga. Lalu seberapa besar efektivitas medsos ini untuk menggait suara dan bagaimana pula menjaga medsos ini tetap bersih dan jauh dari hoax hingga ujaran kebencian dalam kampanye Capres dan juga calon wakil presiden. Kita ulas bersama dengan Wakil Deputi Milenial dan Gen Z Timnas Anies Muhaimin, sudah ada Mbak Latifah Al-Ansori. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Tifah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Terima kasih Kompas TV sudah mengundang kami. Oke, ada juga juru bicara TKN Prabowo Gibran, Mbak Putri Komarudin. Mbak Put, selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Put. Selamat pagi Mbak Disti, Mbak Angki, Mbak Latifah, Pak Ismail yang ganteng sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Wakil Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar Mahfud, ada Mbak Angki Yudhistia. Assalamualaikum Mbak Angki. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, sehat selalu. Dan juga ada pengamat medsos Ismail Fahmi. Selamat pagi Mas Fahmi. Selamat pagi, saya paling ganteng semua sendiri. Iya, ini dia Mas Fahmi paling ganteng ya di pagi hari ini, karena saya juga agak deg-degan ini karena ada 3 narasumber kita ini semuanya wanita-wanita hebat begitu dan masih muda semuanya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya beberapa waktu belakangan ini agak rajin sepertinya ya, ada Pak Anies dan juga Pak Mahfud ini live TikTok, kemudian membicarakan ya sebenarnya hal-halnya santai. Nah kalau saya lihat nih Mbak Tiffany, untuk Pak Anies sendiri live TikTok ini merupakan hal baru atau memang pernah sebelumnya? Karena kalau kita lihat di saat live begitu ya, di saat perjalanan, Pak Anies ini tampaknya masih mencari-cari tombol di layar HP. Terus ada juga nih yang kemudian viral adalah yang soal etalase. Tanggapan Anda Mbak Tiffany?
Iya, jadi untuk live langsung di media sosial seperti ini tentu menjadi hal yang baru bagi calon presiden dan calon wakil presiden kita, karena ini hal yang sudah biasa dilakukan oleh anak muda, tetapi kerap kita lihat tidak banyak orang-orang yang sudah lebih senior melakukannya. Nah, tapi kita juga perlu ketahui bahwa apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan ini adalah sebuah cara untuk mendekatkan diri sebagai calon presiden, calon pemimpin negara ini kepada generasi-generasi yang akan menjadi mayoritas pemilih di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Jadi, walaupun beliau kagok, memang platform-platform ini membuat fitur yang ada di media sosial mereka untuk mudah diketahui, untuk mudah dikenali agar tidak lama kagoknya. Hal semacam ini tidak hanya terjadi bagi orang yang sesenior umur Pak Anies Baswedan, tetapi kita bisa mengingat live yang dilakukan oleh diva primadona dunia namanya Adele, mungkin semua pada tahu, ketika dia pertama kali live di Instagram dia, dan semua orang pada shock. Dan dia sendiri juga bingung. Selena Gomez pertama kali live di TikTok, dia juga tidak mengerti. Padahal Selena Gomez itu seumuran dengan kami, 30-an tahun, tetapi juga masih agak kagok ketika pertama kali. Jadi platform-platform ini tentu kami sangat mengapresiasi bagaimana mereka mempermudah media sosial untuk menjadi jembatan silaturahmi bagi siapapun untuk lebih mengenal lebih banyak orang, menyerap lebih banyak aspirasi dari anak-anak muda dan berinteraksi. Mbak Tifa, ini kemudian strategi kampanye ini kan bisa dikatakan kalau lewat media sosial bisa dikatakan dalam tanda kutip gratis begitu ya, dan juga bisa dijangkau lebih luas begitu untuk khalayak. Apakah memang ini memang menyasar kaum muda, milenial, Gen Z untuk Pak Anies sendiri? Jadi ketika kita membicarakan bagaimana kalau di media sosial ini bisa menjangkau lebih banyak, kita perlu mengetahui bahwa tidak hanya milenial yang disentuh, tetapi juga Gen Z dan juga orang-orang yang berada di luar umuran ini, tetapi mereka juga senang memanfaatkan media sosial. Dan ketika kita membicarakan jarak, kita tidak bisa semata-mata hanya membicarakan, oh mereka yang jauh di sana tetapi di kota. Karena pengguna media sosial dan juga para pemilih tidak terbatas hanya mereka yang tinggal di kota-kota besar, tetapi juga mereka yang berada di desa-desa dan juga ingin ikut berpartisipasi, mendengar langsung, dapat berita, informasi, melihat langsung nih dari HP-nya langsung, dengar Pak Anies ngomong live. Itu ada. Nah, inilah yang mau kita buktikan ke depannya bahwa calon Presiden Republik Indonesia hadir untuk siapapun, dimanapun. Oke, yang juga kita tahu selain Pak Anies, begitu Capres 01 juga yang kemudian mulai rajin untuk live Instagram ataupun TikTok begitu adalah calon wakil presiden 03 yakni Pak Mahfud. Ini juga membicarakan hal-hal yang kemudian ringan, bahkan soal sepak bola, tapi kemudian juga sempat menyentil soal pemenang tidak akan berkuasa terus. Ringan tapi tetap menyentuh hal-hal politik. Ini maksudnya seperti apa, Mbak Angki? Ya, kalau kita lihat TikToknya Pak Mahfud kan selalu berusaha untuk mendekatkan diri dengan Gen Z dan milenial. Kalau kita mengutip dengan TikToknya Pak Mahfud kan selalu dengan bilang, "Hai Besti, apa kabar hari ini?" Itu kan. Jadi sebenarnya Pak Mahfud ini berusaha untuk kita tuh bisa lebih dekat, seperti dengan masyarakat muda, ya kan? Karena ini adalah sebagai strategi. Bagaimanapun mayoritas masyarakat generasi muda saat ini mendapatkan informasi itu melalui genggaman mereka. Jadi kita tuh di sana tuh berusaha untuk selalu giat bersosialisasi, berkomunikasi dengan Pak Mahfud dan Pak Ganjar gitu. Jadi hal yang seperti ini adalah bagaimana kita tuh berkomunikasi dengan teknologi yang memungkinkan semua orang itu bisa bertanya dan bertemu secara langsung dengan kandidat paslon kami secara real time. Oke, itu adalah kemudian yang dilakukan oleh paslon 01 dan juga 03. Ini adalah untuk bisa menjangkau lebih luas, utamanya adalah Gen Z dan juga warganet. Nah, kalau Mbak Putri, kalau kita lihat nih ya, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini sepertinya belum ingin memulai untuk live Instagram atau TikTok atau media sosial lainnya, ataukah memang ada strategi lain yang kemudian dipilih untuk menjangkau lebih luas, terutama ya untuk kaum milenial dan juga Gen Z, Mbak Putri? Ya, justru kemarin kita sudah memulai dengan inovasi menggunakan karya buatan anak bangsa asli dalam negeri ini, yang namanya platform foto berdua
menggunakan teknologi AI, di mana masyarakat luas terutama generasi muda yang memang aktif bermedia sosial ini bisa mengakses website tersebut secara gratis dan tentu bisa berfoto bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan tentu fotonya juga disesuaikan dengan aktivitas anak muda, ada yang lagi nonton konser, ada yang lagi futsal atau sepak bola bareng, dan ini akan kami kembangkan terus sesuai dengan karakteristik di masing-masing daerah. Pada saat launching kemarin bahkan ada salah satu tim kami yang sangat kreatif juga, masih anak muda juga, menyarankan bahwa ini bisa disesuaikan dengan aktivitas anak-anak muda yang ada di pedesaan, misalnya sambil kerokan bareng atau misalnya sambil begadang bareng bersama dengan karang tarunanya misalnya, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang lebih dekat lagi dengan masyarakat. Jadi kan sebenarnya kalau menurut kami terserah dengan kreativitas dari masing-masing tim kampanye nasional dari masing-masing paslon. Dan kalau dari paslon 02 ya kami beranggapan bahwa selain kita juga secara aktif menggarap media sosial, kemarin juga Pak Prabowo sempat masak bareng dengan salah satu YouTuber dan itu juga responnya sangat positif. Mas Gibran juga setiap berkeliling berkampanye ke daerah-daerah itu beliau selalu melibatkan para influencer lokal, pengusaha UMKM, dan juga ini sekaligus juga memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat lebih luasnya melalui media sosial. Jadi opsi melalui TikTok ataupun Facebook dan Instagram ini sebenarnya ya bebas saja dilakukan asalkan tentu kampanyenya bersifat positif dan jauh dari ujaran kebencian. Kalau yang untuk pasangan 02 ini lebih memilih strateginya memakai AI begitu ya, Artificial Intelligence. Kemarin kita juga sekaligus launching ini Mbak Disti, ada augmented reality, jadi masyarakat bisa diskusi sama Pak Prabowo dan Mas Gibran versi augmented reality, nanti bisa nanya soal visi misi, program kerja ataupun isu terkini sambil kita mengembangkan platformnya juga. Oke, ada strategi lain yang kemudian dipilih oleh pasangan 02 gitu ya untuk kemudian menjangkau lebih luas utamanya untuk Gen Z dan juga milenial dan juga kaum muda begitu yang kita tahu. Kemudian angkanya ini tidak main-main, 50% kalau tidak salah begitu ya untuk pemilu 2024 ini. Mas Fahmi, ini kan kalau kita lihat ya, menarik justru kemudian saya melihat strategi ini dilakukan oleh paslon begitu. Ada yang live TikTok, Instagram, bahkan di malam pergantian tahun. Nah ini kemudian benar-benar menjadi strategi yang bisa dikatakan efektif nggak sih untuk menjangkau Gen Z dan juga milenial? Mas Fahmi, masih di mute? Pertama kita lihat dari survei Mas Burhanuddin tadi ya, terakhir akhir Desember yang lalu, sumber informasi utama terkait dengan sosial politik itu dari televisi nomor 1, kemudian Facebook, YouTube, dan TikTok. Nah, orang tidak akan bisa memilih ya kalau seandainya mereka nggak kenal. Jadi untuk membuat dikenal, popularity itu, mereka harus menggunakan media ini. Twitter itu sangat ribut, rame ya, bisa mempengaruhi kemana-mana isunya, tetapi secara persentase sangat kecil. Jadi saya kira ini sangat penting juga buat semua paslon untuk masuk di media sosial. Karena dari situ kan sumber awal ya mereka untuk tahu kegiatan-kegiatannya, pemikirannya, dan strategi yang disampaikan tadi ya dari perwakilan semua paslon itu akan diuji nantinya. Dan kalau saya lihat nih ya, yang paling pertama kalau di media sosial itu dari 02 ya, dengan adanya gemoy gitu, artificial intelligence itu luar biasa, dampaknya luar biasa waktu itu. Terutama di TikTok. Ya. Dan kita lihat kalau di Filipina, mereka juga sangat terkenal menggunakan TikTok ini. Memang bedanya itu di Filipina itu bukan hanya TikTok ya, di Twitter, di Facebook, di YouTube semuanya dipakai untuk maju di sini. Nah, di sini yang menarik akhirnya challenge itu dari 02 di-challenge oleh 01 dan 03 ya. Dan kalau dari 03 Pak Ganjar untuk terkait dengan anak muda itu udah dari awal ya saya perhatikan ikut lari, kemudian balap sepedahan kayak gitu ya kan, ini generasi muda banget. Yang paling akhir itu dari 01 ya Pak Anies gitu. Dan masuk lewat desak Anies paling belakangan. Saya lihat seperti itu. Dan pendekatan paling awal itu dilakukan Pak Anies itu lebih ke intelektual ya, kecerdasan, dialog dengan anak muda, terutama dari
universitas, tapi itu kan persentasenya kecil, ya masih kecil. Jadi mereka yang persentase di 3 ke atas pendidikan itu hanya sekitar 13%. Jadi kalau menyasar anak muda di kalangan universitas itu nggak kena gitu. Makanya harus masuk di TikTok. Nah, di TikTok itu baru itu luas masuk di sana seperti survei tadi. Saya kira demikian, Mas. Untuk platform yang kemudian paling diminati oleh paslon dan juga para warganet begitu ya, pemilih ini TikTok, Instagram kah atau seperti apa? Itu yang paling disukai itu dari segi volume itu ya Facebook itu masuk tinggi itu. Ini Facebook, kemudian YouTube dan TikTok itu 3 paling besar. Ya. Kemudian dan Instagram itu nomor 4 dari media sosial terutama. Saya pikir itu awalnya anak-anak generasi Z dan milenial mereka banyak di TikTok, tapi ternyata tidak. Mereka itu banyak sekali juga di Facebook. Mereka punya Facebook group di sana, membuat meme, membuat diskusi, kegiatan entrepreneur dan lain-lain itu ada di Facebook. Ya, kekuatan Facebook itu di Facebook grupnya. Jadi ini tidak bisa diabaikan. Kita selama ini mengirakan Facebook itu buat para boomers ya, itu salah itu. Itu banyak anak muda itu masih menggunakan di sana. Jadi saya kira semua paslon harus masuk ke situ juga selain TikTok. Dan ini yang menarik kalau saya perhatikan dari data Drone Breed itu adalah ketika ada dialog misalnya dari Anies ya di TikTok gitu, yang paling tinggi engagement itu potongan-potongannya, bukan pada saat komentar yang bernas gitu, tapi ketika tidak bisa nutup TikTok, kemudian nggak tahu istilah, jadi hal-hal yang sifatnya gue banget gitu ya, tinggi gue banget, ada sangat natural. Nah ini saya kira menjadi tantangan, ini bisa jadi pelajaran juga buat semua paslon ya, bagaimana membuat engagement interaksi yang sangat natural, bahkan ada salah-salahnya itu. Ya. Ini mungkin juga challenge juga buat yang guna 0102 ya, menggunakan AI di situ. Mungkin harus ada salah-salahnya dikit, gitu. Itu malah menimbulkan gimmick ya, menimbulkan percakapan. Harus terkesan natural begitu ya, bisa dikatakan natural. Dan kemudian sebenarnya hal-hal apa yang diminati oleh warganet Gen Z dan juga milenial begitu ya, TikTok, Facebook, yang kemudian bisa menarik perhatian mereka? Kalau saya melihat kan kalau Pak Anies kemudian Pak Mahfud ini membahas sebenarnya hal-hal yang ringan-ringan. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh warganet? Saya lihat kalau dari Pak Anies ya, ini yang karena terakhir itu engagement-nya cukup tinggi, yaitu dari Desa Anies, kemudian juga live di TikTok. Kalau di live di TikTok itu memang obrolan yang sifatnya ringan sehari-hari. Seperti olahraga kayak tadi kan, main bola soal MU yang selalu kalah seperti itu, kemudian Pak Anies soal sosok seorang Ambah kayak gitu, dan ini sangat disukai. Nah terkait dengan Desa Anies, kalau saya perhatikan malah ini pertanyaan yang sangat kritikal. Ini saya lihat ini strategi kayak awalnya tuh kayak bunuh diri gitu ya. Kalau saya salah jawab itu bisa digoreng kan sama netizen. Nah di sana dia bisa masuk ke ceruk yang selama ini belum kenal Anies, bahkan haters Anies, dan ini akan memperluas, tidak hanya berkampanye di tempatnya sendiri-sendiri. Dan anak-anak muda itu bisa bertanya apapun. Saya lihat pas awal-awal itu masih di kalangan mahasiswa, itu engagementnya belum tinggi, tapi begitu masuk di nelayan kalau nggak salah di Banyuwangi, sangat tinggi sekali. Ya. Kemudian terakhir dengan adanya Anies Bubble, itu membantu untuk mempromosikan, ya kemarin tuh di Sumatera Barat kalau nggak salah ya, itu meningkat pesat ya. Jadi engagement yang dilakukan secara natural oleh anak-anak muda ini akan berimpact sangat besar. Dan saya perhatikan ini ada semacam benturan zeitgeist, kemarin saya bilang itu gaya-gaya pemikiran nuansa tahun lalu 2019, 2014 dengan 2024, di mana 2024 ini ditandai oleh tingginya Gen Z dan milenial kan, sekitar 56% kalau nggak salah dari KPU, sangat tinggi. Jadi nuansa mereka pada saat sekarang ini itu berbeda dengan sebelumnya. Mereka lebih suka hal yang sifatnya membangun semangat ya, memberikan motivasi, terus kemudian entertainment juga. Termasuk Gen Z itu mereka punya problem dengan mental health ya. Jadi kalau saya dikasih hal-hal yang sifatnya isu-isu yang lalu, misalnya soal apa itu yang berat-berat itu isu HAM, isu
isu apa ya, suka nyerang ini kan Pak Prabowo itu. Mungkin nggak terlalu masuk itu di Gen Z. Nggak terlalu dimakan begitu ya? Termasuk juga soal politik identitas, ARS, FPI yang menyerang 01 kayak gitu. Mungkin juga nggak pas. Saya perhatikan di percakapan mereka, ini ngobrol apaan sih kalian gitu. Oke. Nah, ini yang juga kemudian menjadi pertanyaan saya adalah apakah kemudian ramainya warganet yang kemudian menonton, menyimak live di TikTok, di Instagram, di Facebook ini, apakah mewakili pemilih asli? Saya kira ini dari survei ya, kita lihat itu dari surveinya Mas Burhanuddin tadi, itu harus dipakai. Karena itu dari survei itu yang ditanyakan pemilih asli ya, dan real. Dan kemudian mereka ditanya, dapat informasi dari mana. Saya kira proxy untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan itu ada di situ ya. Ketika mereka aktif mendapatkan informasi itu ada dari Facebook, kemudian YouTube dan TikTok, mereka akan lihat dari situ. Dan itu berimpact kepada para pemilih-pemilih asli ini. Ya, jadi ini saya kira mewakili, meskipun percakapannya itu dibangun oleh ada buzzers, ya, mereka ikut mental itu kalau nggak pas ya. Bahkan tim ses pun juga sama, kalau mencoba untuk memanipulasi TikTokers misalnya gitu, ada TikTokers, ada Wibu kan sekarang, ada juga komunitas kucing ya, kucing di situ. Nah, ini mereka bisa nggak masuk di situ, dan itu bisa mewakili karena percakapan yang ada di situ membangun narasi besar yang banyak disebarkan, informasi banyak disebarkan baik di Facebook, di TikTok, di YouTube di situ, sehingga para pemilih asli pun ketika melihat medsos itu akan mendapatkan informasi yang umum tadi. Oke, sentimennya positifkah soal strategi ini? Saya kira sangat positif ya. Saya lihat data dari Drone Breed itu, misal terkait dengan Anies Bubble itu sangat positif, karena mereka yang diangkat itu semangatnya kan semangat idol ya. Jadi selama ini kan mereka punya idol itu K-pop yang ada di luar. Nah, kan mereka idol lokal itu. Jadi ada idol lokal, kemarin live performance semacam itu. Jadi yang ditampilkan adalah hal-hal yang sifatnya positif. Kalau mereka ada war pun mereka harus cari ini, mungkin ada fandom yang baru, fandomnya Pak Prabowo, fandomnya Pak Ganjar, mereka bikin war semacam itu seperti mereka war dengan fans-fansnya yang lain di situ. Tapi mereka cenderung untuk membicarakan fansnya sendiri-sendiri, dan itu cenderung positif. Ketika negatif itu biasanya dari buzzer, itu dari luar. Oke, Mbak Tifa, ini kan kalau dilihat tadi hal-hal yang ringan, hal-hal yang santai, ini yang kemudian paling dinikmati oleh warganet begitu ya saat menyaksikan live TikTok, Instagram dari Pak Anies. Nah, apakah ini nanti strategi live di media sosial ini akan rutin dilakukan 3 hari sekali, seminggu sekali, atau seperti apa nanti strateginya, Mbak Tifa? Iya, melakukan live di media sosial seperti di TikTok, Instagram, YouTube maupun Facebook itu sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan setiap hari. Nah, bahkan ini sudah ada dalam perencanaan kami untuk melakukannya dari waktu ke waktu. Karena apa? Partai-partai yang mendukung Bapak Anies Baswedan, ada Partai Nasdem, PKS, dan juga PKB, adalah partai yang punya engagement sangat besar di media sosial, sehingga kami-kami yang ada dalam partai ini juga sudah familiar dengan efek yang terjadi ketika kita melakukan aktivitas yang lebih masif di media sosial. Sebagai contoh yang dilakukan Partai Nasdem, ketika saya melakukan live dan juga aktivitas media sosial untuk menggait pemilih-pemilih muda, ini sangat membantu untuk memperkenalkan Partai Nasdem kepada segmen-segmen muda, bahkan yang lebih muda daripada mereka yang sebenarnya bisa memilih. Hal-hal inilah sebenarnya yang kita tuju, bahwa generasi Z, generasi milenial juga dapat mempengaruhi para pemilih-pemilih senior seperti orang tua dan juga kakeknya. Dan juga hal lainnya yang perlu diketahui juga adalah meskipun dalam satu keluarga orang tuanya sudah memilih kandidat tertentu, tetapi dengan sentuhan-sentuhan yang baik dan yang positif, penuh semangat, generasi Z dan milenial bisa memberikan pilihan sesuai dengan hati mereka, yang ini menjadi ceruk yang bagus untuk kita cari terutama kandidat Amin untuk mendapatkan suara yang lebih banyak. Jadi nantikan pasangan Anies dan Caimin untuk tetap ada dekat dengan para pemilih lewat media sosial. Oke, kalau sekarang baru Pak Anies begitu ya, nanti mungkin Gus Imin akan menyusul begitu ya live di TikTok, Instagram ataupun Facebook dan juga YouTube. Nah, kalau Mbak Angki, akankah rutin dilakukan oleh
Pak Mahfud atau Pak Ganjar untuk live media sosial ini karena sentimennya positif ternyata. Ya, kalau kita lihat media platform TikTok saat ini memang sebagai salah satu media sosial yang sangat disukai dan digandrungi oleh kami sebagai generasi muda, khususnya Gen Z sama milenial. Tapi kami di TPN tentu akan all out di semua platform untuk memastikan proses sosialisasi ini berlangsung secara optimal. Jadi melalui berbagai storytelling, berbagi cerita, pesona yang dihadirkan, nggak hanya untuk dari Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, tapi juga tokoh-tokoh kami dari TPN dan juga partai-partai koalisi pendukung, agar semakin dikenal masyarakat secara personal. Karena kalau kita melihat personal Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan sebenarnya memiliki rekam jejak yang mumpuni sebagai pemimpin. Sehingga generasi muda kian mantap dalam memilih Ganjar Mahfud di TPS pada 14 Februari 2024. Oke, kalau Mbak Putri sendiri seperti apa? Apakah kemudian dari ini tim ses sendiri apakah nanti akan tertarik gitu, karena kan ya bisa dikatakan sentimennya positif begitu, apalagi ketika warganet melihat sosok Pak Prabowo mungkin atau Mas Ganjar mungkin yang kemudian langsung berinteraksi, bertanya dan juga langsung menjawab begitu. Adakah kemudian ketertarikan ini, Mbak Put? Ya, saya rasa kalau dari tim kampanye kami, tentu kami akan tetap fokus pada program yang telah kami siapkan, tentu dengan mengembangkan yang tadi saya sampaikan di awal, platform AI tersebut sama augmented reality, supaya kita juga bisa mencontohkan bahwa kreativitas anak muda dalam negeri ini bisa kita bawa sampai dengan ke depannya kalau kita berikan mereka kesempatan, karena memang selama ini AI dan juga augmented reality ini belum banyak dipakai di kegiatan kampanye, dan apalagi ini juga bisa menunjukkan bahwa karya ataupun pekerjaan dalam bidang ini adalah sesuatu yang mempunyai opportunity atau kesempatan yang banyak. Jadi ini salah satunya yang akan kami kedepankan sambil juga kami berkampanye melalui media sosial. Dan kalau tadi disampaikan oleh Mas Fahmi misalnya terkait dengan gemoynya Pak Prabowo, itu kan benar-benar munculnya secara natural gitu. Jadi kita tidak muncul dengan sebutan gemoy, justru para warganet gitu yang mulai memanggil Pak Prabowo dengan sebutan gemoy. Dan akhirnya menjadi sesuatu yang alhamdulillah berdampak sangat positif terhadap elektabilitas kami. Sampai dengan posisi kemarin per akhir 2023 dari LSI Indikator itu menyampaikan bahwa kami sudah leading di survei by 45%. Jadi ini sebenarnya salah satu bukti bahwa kerja kami di tim kampanye dan juga tentu performanya Pak Prabowo dan Mas Gibran di debat pertama dan kedua dalam menyampaikan narasi dan gagasannya itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh publik. Jadi tentu kami akan terus menunjukkan hal ini, terus menyampaikan ide-ide besar kami untuk Indonesia nantinya, dan tentunya terus mengedepankan kampanye positif yang selama ini juga selalu disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran berkeliling, beliau berdua selalu menyampaikan tidak boleh kita merespon adanya misalnya ujaran kebencian, fitnah, dan lain-lainnya. Dan saya rasa itu akhirnya juga beresonansi dengan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak muda. Seperti yang tadi Mas Fahmi sampaikan, kalau misalnya sudah mulai ada kata-kata yang tidak mengenakan, itu biasanya langsung ada respon negatif dari anak-anak muda. Dan ini memang sesuai dengan gaya kampanye kami dari awal. Oke, ini juga yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana kemudian strategi kampanye di live medsos ini bisa menaikkan atau meningkatkan elektabilitas dari pasangan calon, dan seperti kita tahu juga media sosial ini juga bisa dikatakan rawan hoax, ujaran kebencian, haters dan sebagainya begitu. Lalu bagaimana kemudian paslon ini bisa menangkalnya atau menangkisnya? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, usai jeda. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Selamat datang, silakan.
Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru, double in